Jazakallah khairan katsir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi lam yattakhidh walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulk wa lam yakul lahu waliyyun minadh-dhulli wa kabbirhu takbira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma shalli wa sallim wa barik hadzal nabiyil karim Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa mawalah wa man ittaba'ah ila yaumil qiyamah. Ma sya'allahu kan wa ma lam yasha' lam yakun, la haula wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Fa ya ayyuhal ikhwan, usikum binafsi wa iya bitaqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwatul iman rahimakumullah, alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah di malam yang penuh dengan berkah ini. Allah masih memberikan hidayah, petunjuk, inayah, pertolongannya kepada kita, sehingga dengan hidayah dan inayah semata dari Allah kita mendapatkan rahmat Allah sehingga bisa melaksanakan kebaikan demi kebaikan. Sebagaimana Allah katakan dalam surah Al-A'raf ayat 56, inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah itu sangat dekat kepada mereka yang berbuat kebaikan. Jadi kalau kita bisa berbuat kebaikan, kita bisa datang taklim, kita bisa sholat berjamaah, kita bisa baca Al-Quran, kita bisa puasa sunnah, itu bukan karena kepintaran kita. Itu bukan karena kekuatan fisik kita, itu bukan karena kecerdasan kita, tetapi semata-mata karena Allah memberikan rahmat kepada kita. Sehingga dengan rahmat inilah kita bisa melaksanakan ibadah demi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lama rasanya nggak kesini, bertahun-tahun itu baru ketemu lagi dengan para ikhwan. Alhamdulillah para ikhwan sehat semua. Alhamdulillah. Hari ini kita akan membahas kitab Durusu fi Syarhi Nawaqidil Islam, yakni penjelasan tentang pembatal keislaman yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Itu salah satu kitab panduan bagi orang-orang salaf pada masa itu, karena semakin berkembangnya zaman, berkembangnya kehidupan manusia, maka berbagai macam pembatal keislaman pun hadir dalam kehidupan kaum muslimin. Babul awal, bab yang pertama, khamsatu min indillahi azza wa jalla. Ada 5 perkara, 5 hal pemberian Allah azza wa jalla. Sesuai dengan firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 208. Yang kita semua hafal dan kami yakin paham kita semua tentang ayat ini. Ya ayyuhallazina amanu dkhulu fis-silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Kalau ada kalimat ya ayyuhallazina amanu, nah ini indah nih. Jadi yang dipanggil oleh Allah adalah orang-orang beriman. Ini kasih sayang Allah khusus. Kalau kita orang beriman, dalam tafsir At-Tabari apa? Isma'u, dengarkan. Maksud Allah ini dengarkan dengan apa? Buka telinga kita. Kemudian buka hati kita. Ada sesuatu, biasa fil amr, yang ingin Allah sampaikan, perintahkan kepada orang beriman. Nah, berarti ayat ini khas. Sifatnya khusus. Jadi kalau nggak beriman terserah. Mau dengar silakan, mau enggak ya masa bodoh gitu. Tapi kalau kita orang beriman, maka punya kewajiban untuk membuka telinga, membuka hati kita, karena ada fi'il amr, ada perintah dari Allah yang hanya ingin Allah sampaikan kepada orang beriman. Apa perintah oleh Allah? Udkhulu fis-silmi kafah. Masuklah kamu ke dalam agama Islam secara menyeluruh. Kafah itu sempurna, menyeluruh, artinya nggak sesuai dengan selera kita, nggak sesuai dengan nafsu kita. Apapun yang Allah perintahkan kepada manusia, kepada orang beriman dalam Al-Quran, pasti sifatnya kebaikan, nggak akan ada yang buruk. Perintah apapun dari Allah, namanya sesuatu yang baik, pasti mengandung unsur kesolehan. Kemudian wala tattabi'u khutuwatis
syaitan. Nah, ini ada larangan dari Allah. Janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin. Karena sesungguhnya setan dia bagi kamu adalah musuh yang sangat nyata. Nah, kalau sudah kita dengar perintahnya, ada berapa perintahnya dari Allah? Ada 2. Yang pertama, masuk ke dalam Islam secara, yang kedua, jangan mengikuti langkah setan. Kenapa? Karena setan musuh yang nyata. Ditegaskan oleh Allah dalam surah Fatir ayat ke-6. Inna syaitana lakum aduun fattakhiduhu aduwa. Sesungguhnya setan itu adalah musuh bagimu, maka jadikanlah dia musuh. Ada nggak yang jadikan setan sebagai teman? Ada. Yang jadikan saudara lebih banyak. Gitu. Innal mubazirina kanu ikhwanaj. Itu. Kalau yang menjadi teman setan mungkin sedikit, dukun kan nggak banyak. Itu paranormal kan nggak banyak. Tapi kalau yang sifatnya mubazir jadi saudara setan justru lebih banyak. Mubazir, kita minum nggak dihabisin, mubazir. Jadi temannya setan. Maka kita punya perkiraan kalau mau makan, mau minum, dihitung, diperkirakan. Kira-kira mubazir nggak nih, kebuang nggak nih? Jangan sampai kita menjadi saudaranya setan. Begitupun barang-barang yang ada di rumah, kalau yang nggak kepake, yang tidak bermanfaat, sedekahkan. Daripada nanti dihisap di hari kiamat menjadi sesuatu yang mubazir. Apalagi sekarang di Cilengsi ada ikhwan yang khusus mengambil barang-barang bekas. Gitu. Dan kami selalu dukung itu. Berapa kali kami ikut donasi mengumpulkan barang-barang dari murid-murid diambil oleh mereka untuk kehidupan ikhwan sendiri. Itu barang saat ini. Ini program yang sangat baik dan bagus. Nah. Jadi jelas tidak boleh mengambil setan sebagai teman. An-nawakid membatalkan, jamak min nakid, ismun fa'il min naqadat syai'. Ai in qasamu syai'in, yakni membelah sesuatu. Arti dari kata nawakid tadi membelah sesuatu, au damaroha atau menghancurkannya, au fasadaha atau merusaknya. Sehingga Allah tegaskan wala yang kudul aimana ba'da tauqidiha, maka janganlah kalian membatalkan sumpah-sumpah kalian setelah kalian meneguhkannya. Kata Allah dalam ayat 91 surah An-Nahl. Kemudian penjelasan al-Islam dari kata aslama. Aslama artinya apa? Berserah diri. Ada lagi? Selamat, tunduk, pasrah. Nah, sehingga orang Islam itu orang bagaimana? Ai istaslama billahi bitauhid. Nah, ini yang indahnya. Orang Islam itu orang yang berserah diri kepada Allah dengan bertauhid. Kalau kita bicara tauhid kan kalimatnya cuma satu, la ilah. Tapi artinya bukan tiada Tuhan selain Allah. Tiada Tuhan yang pantas disembah dengan baik dan benar kecuali Allah. Jadi dalam kalimat tauhid itu ada tuntutan 2. Baik dan benar. Karena banyak orang yang bertauhid baik, tapi belum tentu benar. Contoh, orang berdagang. Rajin dia sholat malam. Rajin dia sholat duha. Rajin dia sedekah. Tapi tujuan sholat malamnya, tujuan sholat duhanya, tujuan sedekahnya agar mendapatkan rezeki dagangannya lain. Padahal kalau nggak kita pinta pun otomatis Allah kasih. Itu maksudnya tauhid itu harus baik dan yang baik benar. Nah itu. Kalau yang benar pasti baik. Pahami baik-baik. Nah, lanjut. Sehingga Allah mengatakan pertama, orang Islam itu orang yang bertauhid. Yang kedua, wa'budullaha mukhlishana lahuddin. Orang Islam itu orang yang ikhlas beribadah kepada Allah dalam agama yang lurus. Jadi tuntutan tauhid itu ada, tuntutan Islam itu ada 2. Pertama tauhid yang baik dan benar, yang kedua ikhlas. Karena ikhlas itu menjadi syarat diterimanya amal ibadah seorang hamba. Dalam kitab Takabur Imam Al-Ghazali, Pak, bahkan menjadi satu rujukan dari sahabat Abu Darda, beliau mengatakan, satu saja amalan aku diterima oleh Allah khairum minad dunya wa ma fiha. Maka nilainya lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Nah, dalam kitab Takaburnya Imam Al-Ghazali, hadis riwayat Bukhari Muslim,
Kalau kita melakukan amal soleh, satu kebaikan, maka harus melewati 7 pintu langit. Yang setiap langit itu ditunggu oleh 3.000 malaikat. Jadi kalau kita masuk itu 7 langit, berarti ada berapa ribu malaikat? Iya, 3.000 kali 7 saya nggak tahu. Maksudnya jumlahnya gitu. 21.000. Diangkat itu ke hadapan Allah sehingga terang benderang, cahayanya seperti matahari, rembulan malam, wangi semerbak. Sampai di hadapan Allah diterima langsung nggak? Kapan? Allah tanya dulu, datang 3 amal di hadapan Allah. Mujahid, orang alim, orang yang rajin bersedekah. Allah tanya ketiga orang ini, untuk siapa kalian beramal? Jawabannya 3-3 sama, untukmu ya Allah. Apa jawaban Allah? Dusta. Engkau mengajarkan ilmu kepada orang karena kepintaran kau agar disebut sebagai orang yang alim. Supaya engkau dilulukan, supaya engkau disebut-sebut sebagai orang yang yang sedekah demikian. Engkau rajin bersedekah agar disebut sebagai orang yang dermawan, agar dikenal oleh masyarakat. Begitupun mujahid. Udah sampai di hadapan Allah, tinggal diterima saja. Kalau bukan untuk Allah, ditendang lagi ke muka kita. Berarti ditolak. Ini yang menjadi dasar dalam setiap amal perbuatan kita adalah ikhlasu billah. Makanya kalau datang taklim gak ikhlas, pulang aja. Daripada capek di sini. Gitu. Nah, inilah pentingnya tadi meluruskan akidah. Nah, ini makanya ketemu kita dengan bab ini. Nah, itu. Sesuai dengan dalilnya surah Al-Baqarah ayat 5, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa. Kita hafal semua suratnya, ayatnya kita hafal, tinggal pengamalannya yang susah. Nah, perkara ikhlas ini perkara yang paling susah. Kalau bahasa Kyai Haji Abdullah Gimnastiar, orang ikhlas itu seperti orang buang sampah, Pak. Ada yang pernah buang sampah dicari lagi? Diambil lagi nggak ada, kecuali sampahnya duit setumpuk. Ya, diambil lagi seperti itu. Sehingga dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, khamsatu min inlai ma yujibul a'tina ubi. Ada 5 pemberian Allah yang wajib kita jaga. Pertama, hayatin awin nafs, yakni hidup atau jiwa. Jadi hidup ini benar-benar karunia nikmat yang sangat besar dari Allah, Pak. Ada yang bisa ngasih hidup sama kita? Nggak ada kecuali Allah. Ini modal pertama, utama dan mulia dari Allah buat semua manusia. Yakni hidup. Karena dengan hidup inilah kita bisa beramal. Dengan hidup inilah kita bisa mencari dunia. Padahal pada awalnya dalam surah An-Nahl 78 Allah mengatakan wallahu akhrajakum min butuni ummatikum. Ketika Allah mengeluarkan kalian dari perut-perut ibu kalian, la ta'lamuna syai'an. Tidak mengetahui sesuatu apa? Enggak ada bayi yang lahir bisa ngitung, bisa mengenal bapaknya, ibunya, bisa tahu ini tahu itu, enggak ada. Semua dalam kondisi la ta'lamuna. Tapi rahmat Allah, kasih sayang Allah, Allah modalin kita. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah. Allah kasih itu kita pendengaran, penglihatan dan hati. Itu modal buat kita hidup. Namanya panca. Modal yang sangat berharga. Yang kalaupun kita pengen tuker dengan dunia, nggak mau kita. Ada yang matanya mau ditukar sama mobil? Itu modal kita. Bayar apa gratis dari Allah tuh? Gratis kan? Free. Coba bayangkan. Melihat gratis, mendengar gratis, bicara gratis, semua panca indera kita, anatomi kita itu semuanya diberikan secara sia-sia, gratis oleh Allah. Karena dalam Al-Quran 6.600 sekian nggak pernah menemukan dalil ya ayuhan nas, wahai manusia, kembalikan nikmat yang sudah aku berikan kepadamu. Ada nggak dalam Al-Quran? Silakan cari, kalau ada jitakwalah saya. Yang ada ya ayuhan nasuskuru nikmatallahi alaikum. Wahai sekalian manusia, ayatnya umum nih. Nggak khos. Jadi yang namanya manusia ketika dikatakan oleh ayat ini harus mendengar dia. Uzkuru nikmatallahi
Allah cuma perintahkan, ingatlah nikmat yang aku berikan kepada. Maksudnya kalau kita sadar diri, tahu diri, kita lahir ada karena siapa, ya kan? Manca indera yang ngasih siapa, kita akan tahu berterima kasih. Dan kita tidak akan sombong kepada Allah. Sehingga Ibnu Hajar al-Asqalani dalam kitabnya Nashahul Ibad mengatakan, inna a'zami ni'amillahi 'alal 'abdi. Sesungguhnya nikmat yang paling besar yang Allah berikan terhadap seorang hamba, minal ghaibi ilal mawjud. Yang pertama, dari enggak ada sampai dia ada. Coba bayangkan. Jelas nyata hidup ini nikmat yang sangat yang berharga. Terkadang banyak orang nggak sadar kalau hidup itu ada tujuannya. Yang Allah pengen hidup kita untuk apa? Nah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya. Tapi banyak nggak orang yang ketika hidup nggak ibadah? Bayangkan. Nah, kita bicara jujur, kalau di sebelah ada dangdutan, di sini ada pengajian, yang penuh yang mana, Pak? Dangdutan. Ini nikmat pertama yang bersamakan dalam kitab Nashahul Ibad, Nasihat seorang hamba, disampaikan oleh Ibnu Hajar al-Asqalani. Bahwa hidup kita ini, nah, apalagi Nabi mengatakan kan umur umatku itu 60 sampai 70 tahun. Nah, dalam kitab Ayyuhal Walad, wahai hambaku dekatilah Rabbmu, Imam Al-Ghazali menegaskan hadis riwayat Bukhari. Salah satu tanda kebencian Allah terhadap seorang hamba, ketika Allah berikan umur kepadanya, Allah berikan hidup kepadanya, Allah kasih usia kepadanya, tapi dia tidak gunakan usianya untuk beribadah kepada Allah. Dia gunakan untuk berbuat dosa dan maksiat, bahkan bermain-main. Sampai Nabi mengatakan, wa innam arba'ina walam yaglib khairu ala sarri. Dan siapa yang umurnya usianya sudah lebih dari 40 tahun, kebaikan yang belum bisa mengalahkan keburukannya, falyatajahaz ilan nar. Bahasanya siap-siap ditendang masuk ke dalam neraka. Jadi 40 tahun itu batasan orang ngaca. Nah, batasan kita introspeksi di kira-kira banyak mana nih amal soleh sama amal salah kan gitu. Banyakkan malah nih pahala sama dosa, itu 40 tahun. Nah, kayak ada kata dalam psikologi itu usia 40 tahun itu usia rentan. Puber kedua lah, orang kawin lagi lah, usia berapa? 40 tahun. Sampai Allah menitipkan kepada Nabi doa khusus bagi orang yang usianya sudah masuk 40 tahun. Al-Ahqaf ayat 15. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Kalau udah 40 tahun enggak hafal doa ini, kebangetan lah. Yang salahnya Amir tak yang lain tuh. Halaman 15 ya ayatnya ya. Surat Al-Ahqaf. 15 ya. Iya. Perhatikan baik-baik. Baca ini. Jadi jelas. Tujuan Allah menciptakan kita, memberikan panca indera sebagai modal hidup di dunia. Setelah kita bernapas, dapat tuh modal panca indera dari bayi, balita, remaja, dewasa, menikah, tua, kemudian meninggal. Tujuannya cuma satu, la'allakum tashkurun. Kalau Allah menggunakan kalimat la'ala, subhanallah. Ini kalimat yang kalau kita kerjakan sulit tercapai. Nah, karena ada asa, ada la'ala, artinya sama. Asa itu semoga saja kamu. La'ala mudah-mudahan kah sama. Tapi kalau asa itu kalau kita kerjakan terwujud. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Silakan kerjakan malam salat tahajud. 2 rakaat 1 witir, enggak usah banyak-banyak. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan, lihat kemuliaan yang Allah berikan kepada kita. Ini pasti terwujud. Tapi kalau menggunakan kalimat la Allah, kalaupun kita kerjakan, rasanya sulit untuk terwujud. Nah, buktinya tadi, orang banyak lahir dari rahim di perut ibunya, lengkap dengan panca indera, sehat dia. Ada panggilan azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Datang nggak ke masjid? Justru orang yang buta, orang yang cacat, yang susah berjalan, justru dia yang berangkat ke masjid.
Coba, itu. Makanya kalau menggunakan kalimat ta'ala susah. Contoh satu ayat. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Coba bayangkan. Sampai Nabi mengatakan rukbah min sha'im. Laisa lahu min syiyami ilal ju' wal atas. Berapa banyak orang yang berpuasa tapi tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan haus. Karena faktanya seperti itu. Kalimat la'ala itu Allah gunakan supaya apa? Kita bersungguh-sungguh. Gitu. Kita benar-benar memperhatikan ayat ini sehingga bisa menjadikan pelajaran penting dalam hidup kita. Sampai dalam surah Sabah Allah mengatakan wa qalilum min ibadiyas syakur. Dan memang terbukti sangat sedikit dari hamba-hambaku yang mau bersyukur. Yang kemuliaan sekalian. Nah ini tentang hidup. Nikmat yang mesti kita syukuri. Udah berapa tahun kita hidup? Dalam pandangan Islam, dalam pandangan Rasulullah, usia 40 tahun itu orang sudah banyak nikmat dari Allah. Sehingga sudah tidak pantas lagi dia mengejar dunia. Tolong perhatikan. Ini maksudnya. Kan tujuan hidup kita dijadikan oleh Allah apa? Ibadah kan? Jangan sampai porsi kita ketika usia 40 tahun malah dibalik. Waktu muda santai-santai, biasa-biasa, udah 40 tahun baru keblinger, ngejar dunia. Lihat Nabi. Di usia 40 tahun Nabi masih berusaha nggak berdagang nggak? Ya. Tapi Nabi investasikan sebagian besarnya, tapi beliau lebih konsen bagaimana mengkhidmati kepada 40 tahun itu usia Nabi diangkat menjadi roh. Bayangkan. Nah, ini. Jadi 40 tahun itu usia untuk kita beribadah kepada Allah. Ikhtiar. Makanya kesuksesan seseorang itu, kemudian kesengsaraan seseorang terlihat di usia 40 tahun. Allah nggak akan salah ketika memberikan satu usia kepada kita. Makanya gunakan baik-baik karena ini yang pertama kali wajib kita jaga pemberian dari Allah yang namanya hidup. Karena ada kalimat kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang berjiwa itu, yang bernyawa itu pasti akan dijemput oleh kematian. Wa innama tuwaffa ujurakum yaumal qiyamah. Wa man juhjiha 'anil nar wa udkhila jannata faqad fat. Nah, tujuan hidup kita cuma itu doang. Siapa yang selamat dari siksa api neraka, masuk ke dalam sorga, dialah orang yang sukses, orang yang bahagia, orang yang menang. Kan doa kita setiap hari sapu jagat dibaca. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban. Suatu saat ada sahabat datang kepada Rasulullah SAW. Mengeluhkan sakit yang tidak kunjung sembuh. Sampai dia berputus asa. Minta kepada Allah agar usianya dimatikan. Datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya sudah tidak kuat dengan derita yang saya alami. Kalau boleh lebih baik Allah mematikan saya. Apa kata Nabi? Jangan engkau ucapkan seperti itu. Kalaupun kau ingin yang lebih baik, katakanlah Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Qadarullah, sahabat tadi nggak jadi mati malah sembuh. Nah, ini rahasia bagi para ikhwan yang punya sakit nggak sembuh-sembuh, ketika sujud baca Allahumma atina. Kalau Rabbana kan dari Al-Quran, ganti Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Bedanya Allahumma dengan Rabbana, karena dilarang dalam sholat membaca ayat-ayat Al-Quran. Gunakan hadis Nabi riwayat Bukhari, Allahumma atina fid dunya hasanah. Yang hadisnya sahih dalam Fadail Amal As-Sahihah. Sehingga nggak ada alasan bagi kita gitu, untuk menyia-nyiakan usia umur yang Allah berikan kepada kita. Apalagi kita tahu kalau sudah ubanan, kalau sudah giginya mulai rontok,
Kalau sudah mulai keriput, itu malaikat Israel sudah ngikutin kita. Gitu. Tinggal menunggu absennya. Siapa yang lebih dahulu. Itulah qadarullah. Ini yang pertama. Jadi pahami betul sesungguhnya kehidupan itu adalah nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada manusia. Yang kedua yang mesti kita jaga adalah ad-din. Apa ad-din itu? Agama. Karena kata Ibnu Hajar Al-Asqalani wa yukhrijukum minaz-zulumati ilan nur. Nikmat yang kedua itu ketika Allah mengeluarkan kalian dari kegelapan sampai ke menemukan terang benderang cahaya Islam. Buka Azhar surat Al-A'raf ayat 72. Ayat 172. Ayat 172. Iya. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. Ayat tadi menjelaskan kepada kita sebelum kita lahir ke dunia sudah dalam kondisi taslim. Sudah bersahadat kita kepada Allah. Jadi bahasa dalam sunnah itu usia 4 bulan 10 hari ketika dalam rahim seorang ibu akan tiupan ruh, Allah ambil dulu tuh ruhnya, Allah persaksikan. Bersahadat ruh itu kepada Allah, alastu birabbikum. Bukankah aku sebagai Rabbmu? Qalu bala syahidna. Semua ruh yang akan masuk ke dalam rahim ibu itu berkata, iya. Dan kami sebagai saksi. Artinya semua sudah taslim. Makanya ada hadis Nabi mengatakan kullu mauludin yuladu alal fitrah. Jadi nggak ada anak harim lah ya. Semua anak yang terlahir ke muka bumi itu dalam keadaan suci. Nah, tapi ingat, yang menjadikan anak kita Nasrani, Yahudi, Majusi siapa? Pak abawahu, orang tuanya. Contoh, kadang kita mengajarkan anak kita menjadi Nasrani dengan ulang tahun. Bikin kue ulang tahun, ada lilin di atasnya, berdoa tuh di atas lilin dia. Setelah berdoa, ayo tiup bareng-bareng. Yang menjadikan anaknya Nasrani siapa? Tahun baru Masehi, ya kan, kembang api, nah pergi jalan-jalan segala macam, merayakan bakar ini bakar itu. Yang ngajarin siapa? Orang tua. 14 abad dahulu Nabi sudah mengatakan ini kepada kita. Padahal anak kita itu bersih, suci, sudah Allah taslimkan. Jadi ini menjelaskan betapa pentingnya menjaga agama. Karena agama itu bukan warisan. Ya. Sekalipun banyak orang yang Islamnya keturunan. Nah, ketakwaan iman itu bukan warisan. Dari bapak Nabi sekalipun bukan. Karena sejarah mencatat Nabi Nuh anaknya nggak beriman. Itu. Nabi Lut pun demikian. Nah, sehingga dalam surah Ali Imran ayat 18 ayat 19 inna dina indallahil Islam. Sungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah adalah Islam. Maka bersyukurlah kita lahir dari rahim ayah kita, ibu kita yang Islam. Tapi belum tentu Islam kita baik dan benar. Makanya diwajibkan kepada kita tetap menuntut ilmu, mencari kebenaran, kebaikan Islam. Karena Islam itu bukan keturunan, tetapi keilmuan yang perlu dicari. Kemudian Allah menjelaskan dalam surah Ali Imran ayat 85. Wa may yattaqi ghairal Islam dinan fala yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang mencari agama selain Islam tidak akan Allah terima.
Dan nanti di akhirat kelak dia akan menjadi orang yang rugi. Apalagi ada kalimat Allah dalam surah Ali Imran 102, wala tamutunna illa wa antum. Kita beribadah kepada Allah ini sampai kapan, Pak? Dalilnya? Kita kan dari lahir orang tua kita Islam. Mukallaf, kewajiban kita dicatat oleh Allah itu ketika kita sudah balik. Kemudian kita beribadah sampai Allah sampai menjemput dengan kematian. Dasarnya itu dalam surah Al-Hijr, ayat 99, pertengahan Quran sebelah kiri. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal. Beribadahlah, sembahlah kepada Rabbmu sampai datang kematian. Jadi nggak ada istirahatnya gitu beribadah kepada Allah. Karena ada orang kalau ditanya kapan mau sholat, ntar kalau saya ada pensiun. Baru ngomong gitu umurnya dipensiunin sama Allah. Gitu. Makanya kita harus tahu diri. Gitu. Setelah kita dikasih hidup sama Allah sebagai modal yang sangat berharga, yang kedua jaga agama kita. Orang tua punya kewajiban bagaimana mendidik anaknya kuat akidahnya supaya tidak pindah agama, apalagi dalam kondisi saat ini ekonomi sulit. Gitu. Ya. Gitu. Ujian dari Allah datang kepada kita. Gitu. Buktinya banyak kok. Cianjur kemarin kita lihat, ya orang Sunda satu kampung masuk Nasoro. Pakaiannya sama, namanya nggak diganti, masih Muslim. Kampung Sawah di Keranggan pun sama, orang Betawi masuk. Faktornya urusannya apa? Cuman karena ekonomi. Nabi mengatakan inal faqr aqrabu minal kufr. Sesungguhnya kemiskinan itu sangat dekat dengan kekafiran. Ini ujian. Apalagi dalam kondisi hari ini. Ini yang kedua. Jaga baik-baik agama kita. Sehingga Allah selalu mewarning, dibacakan. Kenapa sih ayat ini dibaca terus sama khotib dalam setiap Jumatan? Wala tamutunna illa wa antum. Karena kita ketika mau lahir, dimasukkan ke dalam rahim ibu kita sudah syahadat. Maka harusnya fitrahnya ketika meninggal pun kembali dalam keadaan dalam keadaan muslim, dalam keadaan beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. 2021 murid kami sudah tua, usianya 93 tahun. COVID kedua. Seminggu sebelum Idul Ramadan, beliau mengadakan acara keluarga. Menjelang sholat zuhur, Aki namanya kita panggil. Berangkatlah beliau ke masjid. Usia 93 tahun. Nah, ketika beliau sholat, biasa saja, sehat, nggak ada rasa sakit atau apa. Ketika rakaat kedua, pas sujud, tiba-tiba meninggal. Jatuh. Itu kemudian karena sekarang kan ada CCTV tuh. Sampai imam datang, sampai Ustaz Abu Hidayat datang karena memang kedekatan mantunya dengan imam dan Ustaz Abu Hidayat. Itu. Jadi benar-benar dalam kondisi husnul khatimah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang diirikan oleh semua manusia. Kalau boleh kita mati sama Allah dua. Pertama mati dalam keadaan ibadah, kedua mati malam Jumat atau hari Jumat. Itu yang kita pinta sama Allah. Dua itu, karena kami berapa kali memandikan jenazah, Pak. Orang-orang seperti ini jenazahnya nggak kaku dan jenazahnya nggak pucat. Jenazahnya seperti orang tidur dan tangannya bisa digerakkan. Terakhir salah satu tetangga komplek kami mandikan, persis seperti orang tidur. Beliau sholat berjamaahnya nggak pernah ditinggal. Sekalipun Grab ketika waktu azan, dia datang ke masjid. Nah, ketika beliau meninggalnya ringan. Padahal dalam kondisi sakit yang luar biasa, datang ke rumah kakaknya, minta antarin ke tugu ibu. Dia diturunin, kakaknya parkir, dia jalan sendiri ke IGD. Ketemu dokter, tiba-tiba sudah meninggal. Nah, ketika kami mandikan, bersih dan ringan, dan nggak ada kotoran dalam perutnya. Sama sekali, kita tekan, kita ini biasanya kan masih ada kotoran, ini nggak ada sama sekali. Dan bersih, nggak pucat, seperti orang tidur saya. Itu.
Nah, salah satunya juga ikhwan kita yang dari Sumedang, Pak Jainal. Beliau dalam kondisi puasa Senin Kamis, hari itu hari Kamis, beliau sedang dagang makaroni di depan SD, sambil duduk, ada anak kecil beli, seperti tidur. Pasti colek itu beliau langsung jatuh. Nah, kami sama ayah yang memandikan, percis nggak pucat. Dan seperti orang tidur, sampai kita panggil dokter 3 orang. Karena merasa kalau ini sepertinya nggak meninggal, seperti tidur. Sampai ketiga-tiga dokter itu menyatakan beliau meninggal, sampai ayah ngikut menguburkan ke Sumedang. Nah, itu ternyata beliau meninggal dalam kondisi puasa. Nah, kalau boleh minta itu dalam kondisi ibadah kepada Allah, dan juga kalau bisa malam Jumat, itu kematian yang diirikan oleh semua manusia. Nah, kemudian yang ketiga, yang perlu kita jaga pemberian dari Allah, al-akal. Yani akal. Buka Al-Isra ayat 70. Yang menjadikan kita lebih mulia dari yang lainnya. Mas Dian baca dong, pengen dengar suaranya. Masya Allah. Al-Isra ayat 70. Kangen ini kangen ya Allah, banyak musuh di mana-mana. Al-Isra. Ya, walaqad karamna bani Adam. Ya Allah. Ya enggak. Ayat 70. Tafadhol, syukur. Pora-pora pada mak. Udah dikerjakan semua. Iya, walaqad karamna. Dan itu Al-Isra suratnya. Iya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. Oke, jazakallah khair. Ayat ini menjelaskan tentang keutamaan Bani Adam. Coba, apa keutamaannya Bani Adam? Akal. Ketika Allah menciptakan Adam alaihissalam, kan malaikat dan jin disuruh sujud. Pada awalnya malaikat pun menolak. Sampai mengatakan wa id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqad. Coba. Malaikat aja protes. Pada awal ketika penciptaan Adam. Apalagi iblis. Maka dipanggillah malaikat dan Adam bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Allah katakan kepada malaikat, sebutkan nama-nama benda yang ada di dalam surga. Apa kata malaikat? Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Gak bisa malaikat. Kenapa? Karena gak punya gak bisa menyebutkan nama benda-benda dalam surga, padahal sudah tinggal di dalam surga. Coba bayangkan. Allah panggil Adam, suruh sebutkan nama-nama benda satu persatu. Adam sebutkan. Akhirnya malaikat mau sujud sebagai penghormatan kepada Adam karena ilmu yang dimiliki oleh Adam alaihissalam. Tapi kalau iblis, karena dia punya sifat sombong, itu merasa dirinya lebih baik, hati-hati nih. Kalau orang udah punya penyakit ini bahaya. Nggak jauh beda dengan iblis. Pertama, merasa dirinya lebih baik daripada orang lain. Yang kedua, menolak kebenaran. Kan orang sombong cuma itu cirinya. Batrul haq wa ghamtun nas. Itu. Kalau orang punya mobil baru beli lewat depan kita nggak negor, itu orang kaya baru. Itu bukan sombong, dia lupa diri.
Cuman kendaraannya itu juga alat buat menjadi sombong. Tapi sombong yang hakiki ketika disuruh sholat dia nggak mau, suruh puasa dia nggak mau, suruh ta'lim dia nggak mau, suruh baca Quran dia nggak mau. Itu orang sombong. Nah, kemudian kalau melihat orang siapa, dia, tahu masa dulunya, ini gitu. Merendahkan orang lain, hati-hati. Karena kita semua nggak ada yang punya tiket masuk ke dalam surga, nggak ada yang jaminan kita masuk ke dalam surga. Maka pastabikul khairat kata Allah. Nah, akal. Sampai Nabi mengadakan kullu syai'in dima'atun wa dima'atul mu'min aqluhu. Segala sesuatu itu ada kendaraannya. Kendaraan orang beriman adalah akal. Makanya kalimatnya thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap orang muslim. Sampai ayat mengatakan dalam soal Ankabut ayat ke-69, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muslimin. Ibnu Hajar berkisah, nggak ada manusia yang bodoh di muka bumi ini. Kenapa? Setiap manusia itu punya sel otak yang sama, 1 miliar. Kemarin kan dijelaskan sama Ustadz Mukarrabin tuh. Semua sama, mau yang idiot, mau yang normal, mau yang tidak normal, semua sama mendapatkan sel itu dalam otak 1. Sehingga nggak ada orang yang bodoh. Yang ada orang yang malas. Sehingga dengan kemalasannya dia menjadi bodoh, Pak. Ibnu Hajar Al-Asqalani dulu tuh termasuk yang paling bodoh di antara santri. Sampai dia diusir dari tempat pendidikannya. Sampai satu saat dia naik ke atas bukit yang ada air terjunnya. Nah, dia lihat batu yang besar, ditetesin air pelan-pelan. Lama-lama legok, lama-lama bolong. Dia berpikir batu saja yang keras bisa bolong dengan air yang lunak. Masa Allah kasih saya akal nggak bisa belajar? Maka dia ulang. Sekarang ribuan kitab diterbitkan, dituliskan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kuncinya apa? Menjeddah, wajaddah. Jadi apa yang kita dapatkan hari ini itu sesuailah dengan apa yang sudah kita perjuangkan dengan akal kita, dengan panca indera kita. Jadi jangan menyalahkan nasib, jangan menyalahkan takdir. Ini mah takdir Allah, takdir yang bagaimana? Tolong perhatikan baik-baik. Karena jangan sampai kita punya paham qadariyah. Paham qadariyah itu, saya mah gimana Allah saja, nggak bisa. Karena dalam hadits qudsi riwayat Muslim, inni innadzanni abdi. Aku itu sebagaimana prasangka hambaku. Ini akidah. Kalau kita yakin Allah Maha segalanya, Allah pemberi rezeki, ya tugas kita itu 3. Berdoa, berharap, berusaha. Kalau ketiga ini nggak ada, hilang salah satu saja. Kalau kita rajin berdoa, rajin berharap, nggak usaha, datang nggak rezeki? Mimpi namanya. Sholat malam rajin, puasa rajin, gitu, berharapnya penuh, Allah pasti turunkan rezeki. Tapi diam aja di rumah tidur, nggak bisa. Dia berdoanya rajin, usahanya kuat, tapi harapannya salah, maka jadi musyrik lah. Jadi musyrik. Tuh, hati-hati. Kemudian kalau dia berharapnya bagus, berharapnya bagus, bekerjanya bagus, tapi tidak pernah berdoa, jadi sombong. Ini makanya akal ini perlu diasah dengan makanya nggak pernah bosan. Kami kalau mau tidur, Pak, selalu baca buku. Itu satu bab sampai kadang tidur sendiri di atas buku. Itu wajib bagi kami. Jadi kalau mau tidur harus baca buku. Walaupun 1 bab saja. Kemudian yang keempat yang perlu kita jaga pemberian dari Allah, al-mal, yakni harta. Al-Kahfi mengatakan al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus salihatu khairun 'inda rabbika shawaba wa khairun amala. Nah, kalau sudah bicara urusan harta, enggak semua orang memiliki keuntungan yang sama dalam urusan harta. Cuman Allah mengatakan melalui Nabi jelaskan kepada kita, apa kata Nabi? Ad-dunya jannatul lil kafir.
Dunia itu surganya orang kafir. Jadi kalau ngeliat orang kafir kaya, nggak usah dercak cagum. Sunatullah. Jadi kalau orang kafir kaya itu sunatullah. Nggak perlu kita bangga dengan orang kafir yang kaya. Karena itu sunatullah, ketetapan dari Allah. Karena dunia itu surga mereka. Tapi kalau ada orang kafir miskin, ini namanya goblok. Nah, udah miskin di dunia, apalagi di akhirat. Namanya menyalahi wasijjunul mu'min. Dan dunia itu penjara buat orang beriman. Lo namanya orang di penjara itu makan dijatah, kemana-mana diperiksa, mau ke kamar mandi dijaga, segala macam. Sampai yang nengokin aja harus diperiksa. Artinya ada aturan-aturan Allah yang mesti kita jaga. Tidak boleh kita langgar. Itu orang beriman. Sehingga kalau ada orang beriman miskin, apalagi dia ikhlas, dia sabar, luar biasa. Itu namanya sesuai dengan sunnatullah. Jangan malah menyesali nasib. Apalagi sampai putus, nggak boleh. Wala ta'iasu min rauhillah, innama ya'iasu min rauhillah ilal qaumul kafirun. Kemudian kalau ada orang beriman kaya, boleh kita takjub. Boleh kita bangga dengan kalimat Masya Allah la quwata illa billah. Supaya apa? Supaya kita terkena ain. Jadi kalau kita melihat sesuatu yang menakjubkan, ucapkanlah kalimat Masya Allah la quwata. Pernah terjadi kepada seorang sahabat Sahal. Saat itu berdua dengan sahabat Amir bin Rabi'ah. Sahal ini terkenal tampan, bersih kulitnya. Suatu saat Sahal buka baju di depan Amir bin Rabi'ah. Amir takjub, mengatakan, "Tuhai, bagus bersih. Tubuhmu begitu indah." Pulang dari situ, Sahal langsung sakit. Sakit panas, demam yang luar biasa. Maka sampailah berita itu kepada Nabi. Nabi menjenguk sahabat Sahal. Nah, ketika dijenguk oleh Nabi, Nabi tanya, "Wahai Sahal, apa yang menyebabkan engkau sakit sampai demikian?" Nah, maka Sahal bercerita, "Ya Rasulullah, tadi ketika aku buka baju di depan Amir bin Rabi'ah, beliau takjub dan memuji kepadaku." Kata Nabi, "Zalikal ain." Itulah yang disebut dengan penyakit ain. Maka hendaklah ketika orang melihat sesuatu yang menakjubkan, ucapkanlah Masya Allah la quwata illa. Ada di surat apa? Ayat berapa? Surat apa? Ayat berapa? Ayo, surat apa? Ayat berapa? Dibaca setiap malam Jumat, sunnah. Yasin. Wa idza khalata jannataka qulta ma syaa Allahu la quwwata illa billah in tarani ana aqalla minka malau. Al-Kahfi. Ayatnya Al-Kahfi mah. Ingatlah ketika seseorang masuk ke dalam kebun yang berbuah, dia mengatakan ini semua atas kehendak Allah. 39 ayat 39 iddakhalta jannah. Iya, itu. Wawalada belakangnya. Nah, Belakang wawalada. iya, termasuk kalau kita masuk ke dalam rumah kita, Pak. Masya Allah. Jadi kalau masuk ke dalam rumah, buka pintu, setelah salam tuh buka pintu, Masya Allah la quwata. Nah, kalau bicara urusan harta, nah ini Islam. Pasti kaidahnya zakat, infak, dan sedekah. Kalau kita bicara harta, hanya saja dalam Islam tidak semua orang memiliki nasib yang sama. Qadarullahnya seperti itu para sekalian. Sehingga kewajiban kita ketika diberikan harta oleh Allah menjaganya. Bagaimana menjaga harta? Tentunya dengan zakat, infak, dan sedekah. Dalam ayat surat Sabah 39, "Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifu." Ini akidah.
Maka siapa yang membelanjakan hartanya di jalan Allah, maka Allah yang akan menggantinya. Wa huwa khairur razikin, dan dialah sebaik-baik pemberi. Nah, jadi kalau pengen rezeki kita lancar, harta kita bagus, ya bahasanya nggak sulit lah. Gitu. Konsepnya gampang. Urusannya dijep. Sering-sering sodakoh infak pagi hari. Infak subuh Ustaz ya? Iya. Itu pansur. Itu kan salah tujuannya. Tujuannya salah. Tujuannya salah. Kalau mau ngikutin saat Arumi, jangan Yusuf Mansur. Gitu. Jadi kalau pengen kita membuka pintu rezeki itu bukan dengan sholat duha, salah. Gak ada dalilnya sholat duha membuka pintu rezeki, kata siapa coba? Taruh depan saya. Wong doa sholat duha aja bukan Allahumma inna duha duhauka ba'auka, dari mana itu dalilnya? Silakan coba cari. Sanatnya dari mana, matanya siapa? Riwayat siapa? Kalau dalam bumi keluarkan. Nggak ada. Nah, nggak ada. Kami belum pernah menemukan kecuali dalam buku-buku buatan orang kita. Indonesia. Yang ada Robik Firli bukan. Robik Firli watub alayya. Itu doa yang dibaca orang-orang sholat duha pada masa Nabi, dibaca sebanyak-banyaknya. Robik Firli watub alayya innaka antat tawwabur. Sholat duha itu sholatnya orang yang bertaubat, yang mengakui dosanya kepada Allah. Ini kan pertama kali dilakukan oleh Nabi ketika Fathul Mekah. Nabi menang, mengalahkan orang kafir Quraisy, masuk ke dalam Ka'bah, ada 360 patung. Nabi cuma nunjuk, nih mukjizat Rasulullah dalam kitab 1000 mukjizat Nabi. Nah, mukjizat Nabi ada 1000 loh. Ditulis oleh Syekh Mustafa Murad. Ketika dibuka pintu Ka'bah, Nabi nunjuk kuja al-haqqu wa jahaqal batil innal batila kana zahuqa. Dengan izin Allah tuh patung hancur. Kecuali satu patung yang besar. Maka Ali disuruh naik ke pundaknya Nabi untuk ngambil patung yang besar di tengah-tengah Ka'bah. Tapi enggak bisa-bisa. Kata Nabi, engkau di bawah Ali, aku yang naik. Nah, gantian tuh. Ali di bawah, Nabi naik, langsung kena dia bilangnya Nabi. Itulah patung terakhir yang dihancurkan oleh Rasulullah SAW. 360 patung dalam Ka'bah. Jadi kalau kita bicara urusan rezeki, itu kan masing-masing kita punya rezekinya masing-masing. Nggak akan sama. Nah, tinggal bagaimana caranya kita mendapatkan supaya rezeki itu berkah. Pertama, rajin-rajin sholat malam. Jadi kalau pengen lancar rezekinya, rajin sholat. Kalau saya udah buktikan, silakan buktikan sendiri. Hah? Sahih. Makanya main ke rumah, tengokin. Itu rumah anggota DPR Kalimantan. Oh, tapi saya dapatkan gratis, Pak. Gratis. Dengan izin Allah dari murid kami. Nah, kalau logikanya Ustadz punya duit dari mana? Makanya jadilah pelayan Allah. Ya, kalau jadi pelayan Allah, bangun sepertiga malam. Tapi mandi. Jangan nggak mandi. Dingin tadi. Iya, dingin. Kalau yang nggak biasa. Tapi kami mandi. Kami sampai hari ini selalu mandi jam 3. Bangun setengah 3, bangun jam 3, mandi, sholat. Dan lebih nikmat, nggak ngantuk, Pak. Kedua, puasa sunnah. Jadi kalau kita dikasih nikmat rezeki sama Allah itu, jangan tingkatkan gaya hidup, tingkatkan ibadah. Kami nazar sama Allah sejak punya rumah itu, puasa Senin kami sampai dijemput kematian. Gitu. Karena ini cara bersyukur kepada Allah, sesuatu yang nggak mungkin menjadimu. Waktu umroh kan doanya 2012 tuh umroh. Mintanya sama Allah tuh tempat ibadah yang lebih nyaman. Karena kalau dulu sholat malam di kontrakan itu, ketika sujud kaki anak tuh nendang kepala, Pak. Gitu. Tempatnya susah dan segala macam. Sekarang Allah kasih, maka harus dibuktikan. Ada musola di rumah, jadi tempat untuk ibadah ada, tempat untuk tidur ada, tempat untuk sholat ada. Sampai sesakit apapun kami tetap usahakan untuk puasa Senin Kamis. Mudah-mudahan levelnya bisa naik lagi para sekalian. Yang ketiga, baca Al-Quran. Setiap pulang dari masjid sholat subuh. Subuh tadi sholat. Iya. Ngaruh ya.
Pokoknya setiap selesai sholat subuh pulang ke rumah jangan bicara dengan apapun, jangan megang apapun kecuali Al-Quran. Yang dihisap itu mushaf. Makanya kami nggak pernah ada di handphone kami Al-Quran. Mushaf yang akan menjadi menolong kita. Mushaf. Ini sampai jelek kayak gini, Pak. Praktis. Kalian sekalian. Jadi mushaf. Kalian sekalian. Kalau mushaf kan kita bawa nggak mungkin masuk ke dalam kamar mandi. Nah, kalau ini kan masih masuk kamar mandi. Nggak mungkin kita taruh di luar hilang. Kalian sekalian. Kasih Quran kita. Kami di rumah ada 5 mushaf karena kan pemberian orang semua. 5 ini harus dibaca. Dan setiap sebulan kali itu khatam insyaallah. Gitu. Jadi ada 5 dari orang semua. Ada yang baca subuh, ada yang baca ini, baca itu. Tapi yang terutama subuh. Jangan pernah tinggalkan. Ini pembelancar, pembuka luar biasa. Gitu. Karena kata Nabi, malam yaqra'ul Quran, yauman asran faqad ghafara. Coba perhatikan. Hadisnya Bukhari sahih. Siapa yang dalam satu hari, dia tidak membaca 10 ayat Al-Quran, termasuk orang lalai. 10 ayat, nyampe nggak 1 jam? Nyampe 10 menit. Kalau kita megang handphone berapa lama? Berjam-jam. Padahal kan dijanjikan sama Nabi ya, dijanjikan 1 huruf itu berapa pahalanya? 10. Kalau 10 ayat kita baca, itu bayangkan alif lam mim 30 kita dapat pahala. 10 ayat doang, berapa ratus kita dapat pahala. Kalau 1 lembar, kalau 1 juz 1 hari berapa pahala kita dapat? Jadi ini yang dahulu, Pak. Nah, setelah itu baru sedekah subuh. Nggak usah banyak-banyak. Sedekah itu yang penting rutin. Mau 1.000, mau 2.000 masukin. Karena kami kalau sholat di masjid itu ada kami cirikan 3 orang. Setiap hari dia masukin. Dan subhanallah rezekinya luar biasa. Kita perhatikan itu, Pak. Kalau kami masih jarang-jarang. Tapi kami perhatikan betul. Termasuk kotak kita. Ya, termasuk kotak kita iya. Subuh masukinnya. Kenapa? Yang jilu malakain. Turun 2 malaikat tuh setiap pagi, Pak. Waqala ahaduhuma, berkata salah seorang malaikat di antaranya. Apa? Allahumma ati munfikan khalafa, ya Allah berikan ganti kepada orang yang sudah menginfakkan hartanya di jalanmu. Nah, yang doa malaikat. Kalau yang doa malaikat dikabulin enggak? Kalau yang doa kita ini kuncinya. Sampai Allah dalam hadits qudsi mengatakan antik yunfaq alaik. Belanjalah kepadaku, berdaganglah kepadaku, maka aku akan beli kepada. Coba bayangkan. Allah yang ngajak. Yang kedua malaikatnya mengatakan Allahumma ati mumsikan talafa. Ya Allah habiskan, bangkrutkan, hancurkan harta orang yang pelit, yang tidak mau menginfakkan harta di jalan. Teman-teman sekalian. Nah, jadi inilah kunci bagaimana menjaga harta. Nah, kuncinya kami kasih kuncinya terakhir. Yakin. Kenapa al-yakinu imanu kulluh? Yakin itu iman yang sesungguhnya. Kami sampaikan dulu waktu kami masih ngontrak, istri kan bilang gini, Bi, kayaknya kita mah nggak bakalan punya rumah. Jawaban saya cuma gini, Pak. Saya yakin punya, karena saya punya Allah. Allah itu mah segalanya. Kalau Allah sudah ngasih, kerannya dibuka, nggak ada yang bisa dan nggak akan terhingga. Ingat, ketika kami umroh 2012, doa kami cuma 2. Pertama itu punya tempat ibadah, yang kedua agar kami dan keluarga besar kami berangkat ke sana gratis, tidak mendapatkan biaya apa-apa. Allah yarham ayahanda gratis. Adik kami yang kemarin berangkat gratis, yang sebelumnya pun gratis. Itulah tempat doa yang mustajab. Jadi kalau punya duit, jangan jalan-jalan ke luar negeri. Jangan jalan-jalan ke tempat-tempat wisata. Kumpulin tuh duit kita berangkat atau berangkat haji mahal lah, umroh aja. Kenapa? Karena orang yang umroh itu nggak akan miskin, dijamin oleh Nabi. Coba bayangkan. Karena umroh itu tanpa al-kufra wal faqr. Jadi menghilangkan kekufuran dan kemiskinan. Itu apa? Hadis Nabi. Dalam kitab Fadailul Amal As-Shahihah ada, dalam kitab Bid'atul Hauliyah. Dan kemiskinan.
Jadi kalau mau hilang kemiskinan kita, dijamin sama Allah. Kuncinya yakin. Kalau nggak yakin nggak nyampe. Itu punya dulu niat mau ke sana. Kalau urusan berangkat tuh urusan Allah. Gitu. Ini niat enggak, boro-boro mau berangkat, kita aja kagak gablek kan gitu. Padahal kalau kita sudah yakin, ya Allah saya pengen ke sana, udah urusan Allah nyampein. Nah, karena kami berangkat gratis, Pak. Gratis, nggak ngeluarin uang sama sekali. Itu gratis sama sekali. Dari situlah Allah berikan kemudahan demi kemudahan. Artinya apa? Selama ada Allah, yakin semua urusan kita akan dimudahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Itu aja kuncinya. Itu kuncinya. Yang terakhir, urusan harta jangan pernah minta dengan manusia, dengan makhluk. Sesulit apapun kita, jangan minta sama manusia. Gitu. Apapun itu, karena Ma'idah sa'alta fas'alil lah. Nasihat Nabi kepada Ibnu Abbas sepupunya, kalau engkau minta, mintalah hanya kepada Allah. Bahkan Abu Musa al-Ash'ari ketika ikut perang Uhud dengan ayahnya, dia nggak boleh sama Nabi mendaftar karena usianya masih 13 tahun. Ayahnya berangkat. Ini sebatang kara. Ayahnya meninggal di perang Uhud, dia hidup sebatang kara. Jadi yatim. Dia tuh nggak punya apa-apa. Anak usia 13 tahun dalam kondisi sulit, miskin, ingin mengadukan nasibnya kepada Nabi. Ini udah punya keinginan ya. Saya harus melaporkan, menceritakan cerita hidup saya, keadaan saya kepada Nabi. Berangkat dari rumah PD dia. Sampai di majlis Nabi, Nabi didatangi oleh Jibril alaihissalam. Ya Rasulullah, tuh ada sahabatmu yang ayahnya kemarin meninggal, Abu Musa al-Ash'ari akan berkeluh kesah tentang kehidupan kesulitannya kepadamu. Tiba-tiba Nabi mengatakan, barang siapa yang merasa cukup dengan pemberian Allah, Allah yang akan mencukupkannya. Nggak jadi masuk. Abu Musa al-Ash'ari diam di tembok masjid, meneteskan air mata. Setelah itu dia pulang, kata dia, setelah ini demi Allah, aku tidak akan pernah minta kepada siapapun kecuali kepada Allah. Pulang dia. Qadarullah, dia menjadi orang yang terakhir. Kalau untuk harta, pengen lancar, pengen bagus, rajin-rajin baca Al-Waqi'ah. Nah, ini ada hadisnya, ada asarnya. Jadi ketika Abdullah bin Mas'ud mau meninggal, Surat apa tadi? Surat apa tadi? Mempelajari rezeki. Kapan surat tanah atau surat Pernah baca kisahnya Abdullah bin Mas'ud? Tahu siapa Abdullah bin Mas'ud? Sahabat yang paling paham tentang Al-Quran. Sampai pesantren kita di Lampung, nama tahfidnya Abdullah bin ini. Ketika beliau dalam kondisi sakarat, sahabat menjenguk, Nabi sudah meninggal saat itu. Sahabat protes, ya Abdullah bin Mas'ud, anaknya kan banyak, didoakan sampai Nabi, anaknya sampai ratusan. Apa yang kau tinggalkan untuk anakmu, sedangkan kau tidak punya warisan? Kata Abdullah bin Mas'ud, aku sudah tinggalkan warisan yang lebih berharga daripada dunia dan segala isinya. Dan ini akan menjamin kehidupan mereka menjadi orang-orang yang kaya. Sahabat nanya, apa itu wahai Abdullah bin Mas'ud? Aku perintahkan seluruh anak keturunanku setiap malam membaca surah Al-Waqi'ah. Nah, sejarah mencatat anaknya satu pun cucunya nggak ada yang miskin hidupnya. Semua berkecukupan. Nah, ini yang kami pakai setiap sholat tahajud, nggak pernah meninggalkan dua surat, Al-Mulk dan Al-Waqi'ah. sholat apa di luar sholatnya? Mau di luar sholat silakan, sebelum tidur dibaca, tapi kalau kami tahajud pasti baca Al-Mulk dan Al-Waqi'ah. Ya pagi. Enak usah apa? Itu, ya makanya kudu ngapal. Maka taklim biar bermanfaat, biar maju, biar ini. Jarang kemarin Gitu. Siapa suruh yang undang saya? Apa ngapalnya nggak nungguin lu? Nah, kalau ngapal mah nggak nungguin ustaz. Jadi Al-Waqi'ah dan Al-Mulk. Nah, jangan sempritan ngomong. Banyak sempritan. Nah, Ayat berapa tuh? dari 1 sampai habis pakai ayat berapa? 98 ayat. Al-Mulk 30 ayat. Al-Waqi'ah 98 ayat. Pura-pura tante mah membaca dan masih muda dia. Pura-pura coba. Ya, prinsipnya gini, para hewan, prinsipnya gini.
Jadi setiap minggu taklim itu 5 ayat. Ya, setiap taklim itu 5 ayat. Kalau kami tahsin gak usah panjang-panjang deh. Minimal tahsin 3 ayat, ikutin bareng-bareng gitu aja. Tahsin tuh. Sisanya buat tahfidz. Al-Waqiah sama Al-Mulk itu penting. Karena orang yang hafal Al-Mulk itu jasadnya utuh. Satu jasadnya utuh. Itu. Yang kedua, subhanallah. Jadi kita semua punya dasar kalau bicara, gitu. Yang kedua, ketika kita hafal Al-Mulk dimudahkan di dalam kubur. Nah, kalau Al-Waqiah tadi, jadi kalau pengen nggak miskin bahasa kita lah, itu rezekinya nggak seret mudah, baca itu surat Al-Waqiah. Itu. Jadi bukan yasinan. Itu. Bukan bid'ah ini ada dasarnya. Itu. Nah, maka kami perintahkan, jadi sebelum mulai kajian usaha itu 5 ayat nggak lama, Al-Waqiah itu pendek. Itu. Kalau kira-kira panjang 2 ayat saja. Udah kan kemarin cuma bukan surat itu. Itu Al-Imran ya. Kalau Al-Imran kan dalil untuk kita Iya. tentang al-jamaah. Udah lanjut lagi. Tayyib. Nah, kita lanjut lagi. Yang terakhir, Apa tat nomor 5? yang kelima, hifzin nasab wasyarat, menjaga keturunan dan kemuliaan nasab kita. Karena tujuan kita menikah, ketika punya keturunan, maaf, tujuan nikah itu bukan cuman punya anak banyak atau mempunyai keturunan yang banyak lah, bukan juga untuk meningkatkan harta kita. Karena kita bicara jujur, waktu bujangan kita punya apa sih? Kita kan punya segala macam ketika nikah. Gitu. Karena Allah mengatakan iyakunu fuqara yughnihumullahu min fadli. Jika kamu miskin, kamu menikah, Allah akan kurniakan di berbagai macam itu dijanji Allah. Jadi kalau pengen kaya nikah nggak usah. Tapi tujuan nikah yang paling sulit cuma satu. Surat Zuhruf ayat 70. Udkhulul jannata antum wa azwajukum tuhbarun. Masuklah ke dalam surga engkau wahai suami bersama istri-istrimu sebagaimana akan kami gembirakan. Tujuan kita nikah itu bisa masuk ke dalam itu suami istri yang Kalau untuk keluarga masuk ke surga. Kalau dia berjihad bidadari, kalau dia berjahat ya nggak bidadari. Nah, konteksnya kita menikah itu tujuannya itu, Pak. Bukan cuma meluruskan biologis kita, bukan. Itu iya. Jadi PR. Jadi kalau ada suami nggak bertapa, membiarkan istrinya nggak sholat, nggak puasa, nggak taat, dosa dia. Karena perkara yang pertama kali dihisab oleh Allah di hari kiamat adalah tentang rumah tangga. Hati-hati. Tadi saya Imam Hakim Al-Mustadrak menjelaskan. Itu. Pertama kali itu. Makanya iza sholatil mar'atu khamsaha, apabila seorang istri sholat 5 waktu, wasomat sahroha, puasa di bulan Ramadan 1 bulan tuh, tidak kan wafidat parjaha, kemudian dia menjaga kemaluannya, kehormatan harga diri dan keluarganya, kemudian wataat ba'laha, dia taat kepada suaminya, kilalah dikatakan oleh Allah kepadanya, udkhulul jannata min ay abwabal jannati syi'ta, silakan kamu masuk ke dalam ke dalam surga lewat pintu mana saja yang engkau inginkan. Coba bayangkan, syaratnya cuma 4. Sholat 5 waktu, puasa bulan Ramadan, kemudian menjaga kemaluannya, harga diri, kehormatan rumah tangganya, dan juga taat kepada suami. Di antara 4 ini yang paling sulit yang mana? Taat pada suami. Orang kata Nabi, kalau suami kalian korengan, dijilatin dari ujung rambut sampai ujung kaki, itu belum ketaatan seberapa. Coba bayangkan itu. Kenapa? Kata Nabi mengatakan, iza matat imra'atin, ketika seorang perempuan istri itu meninggal, wa zaujaha radin, dan suaminya ridho, dakhalal jannah, masuk ke dalam surga. Nasib istri itu ada di tangan suami. Maka suami punya kewajiban mengajak istrinya, mengajarkan dengan tadi sholat, puasa, menjaga harga dirinya bagaimana dengan ta'lim, Pak. Baru taat kepada suami. Tentunya taat dalam hal yang ma'ruf. Nah, coba buka surat Ghafir ayat 8. Nah, silakan. Surat Ghafir ayat 8 terakhir nih. Bagaimana cara menjaga nasab? Tangan dulu soal dia. Oh iya, masalahnya saya. Berapa dia mau depan kepala. Mata-mata silakan. Ghafir ayat 8. Al-Mu'min, Ghafir itu Al-Mu'min.
Nah, Syekh. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. Subhanallah. Jadi tujuan kita menikah punya keturunan itu nanti supaya kita semua, istri kita, suami kita, anak-anak kita, cici-cici kita masuk semuanya ke dalam surga bersama kita. Ini kenikmatan yang begitu luar biasa. Karena nanti ada yang istri berpisah dengan suami, ayah berpisah dengan anaknya. Nah, yang paling berbahagia adalah mereka yang semuanya satu nasab itu bisa masuk ke dalam. Maka yang kelima yang mesti kita jaga adalah nasab. Kenapa orang Arab bin yang nggak dihapus? Coba. Nah, menjaga nasab. Kita kadang lupa bapak kita siapa, bapaknya bapak kita siapa, bapaknya bapak kita siapa lagi, nggak gitu. Nggak nyampe. Sampai kakek, aku aja sampai kakek doang. Nandang Komarudin, bin Majugi Ajukarsa, binnya kesana udah lupa. Nah. Tapi orang Arab bisa sampai ujung-ujung. Subhanallah. Ya. Makanya para Habib senang kalau diruntunin ketemunya sampai Muhammad Rasulullah SAW. Coba bayangkan. Inilah pentingnya menjaga ini harga diri kehormatan kaum muslimin di sini. Nah, sehingga salah satu dengan caranya adalah bagaimana ketika orang-orang Arab itu nggak akan menikahkan keturunannya kecuali dengan Arab, saking ingin menjaga sekalian. Nah, jadi mari sama-sama mudah-mudahan kita yang hadir di tempat ini termasuk orang-orang yang bikin kehidupan menjadi hidup yang penuh dengan keberkahan, orang-orang yang ketika dalam beragama-agama yang baik dan benar, ketika dimatikan dalam keadaan husnul khatimah dan menggunakan akalnya dengan menyempurnakan akalnya dengan senantiasa menuntut ilmu, dan yang paling mudah menyempurnakan akalnya dengan sering membaca Al-Quran. Karena Al-Quran itu semakin kita baca, kecerdasan akal kita, otak kita akan semakin terbuka. Tapi Al-Quran kita tinggalkan, Al-Quran kita biarkan, maka semakin tumpulah otak kita. Maka akan dikuasai oleh hawa nafsu dan dunia kita. Kemudian harta supaya menjadi berkah, seringlah diberikan, seringlah dibelanjakan di jalan Allah. Nggak akan rugi. Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifu. Siapa yang menginfakkan harta di jalan Allah, Allah yang akan menggantinya. Kalau Allah mengganti, nggak pakai bilangan, nggak pakai nominal, bisa berlipat-lipat. Ada apan mudha'af atau ad'afan katsira, dengan lipatan yang sangat banyak. Dan yang terakhir, maka jaga anak keturunan kita. Karena tujuan kita menikah bukan hanya sekedar ingin memiliki keturunan, bukan sekedar mendapatkan harta yang berlimpah, juga bukan meluruskan tahwa nafsu seks kita, tetapi yang paling utama adalah bisa memasukkan kita, atau istri kita, anak-anak kita, keturunan kita semua masuk ke dalam surga Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan kita bertemu di dalam surga Allah Azza wa Jalla. Amin ya rabbal alamin. Kembali kepada ambil majlis.